Terdengar ya suara saya? Dengarkan, Bu. Ya, Bu. Oke, sip. Ya, Bu. Oke. Kita akan melanjutkan kembali ke materi yang baru. Kalau kalian masih ingat ya, kemarin kan saya bilang ada jenis-jenis paragraf. Kemarin kita sudah belajar berdasarkan wujud, terdapat paragraf pembuka, paragraf penggembang, maksudnya paragraf isi, dan paragraf penutup. Nah, hari ini kita akan, tunggu sebentar, masih banyak yang mau ikut, berdasarkan pencapaiannya. Ya, jadi ada 5 macam cara membuat teks itu. Bisa kalian model paragraf narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Kita akan bahas bersama-sama satu persatu. Mungkin kalian akan mengingat informasi atau pengetahuan kalian yang lama terkait teks ini ya. Semasa SMA pernah pasti sudah semua kalian menjumpai teks ini. Jadi tinggal mengulang saja, bukan sesuatu yang baru bagi kalian. Oke, kita akan mulai dari jenis tulisan ini. Kita akan mulai dari karangan deskripsi ya. Satu orang silakan, saya minta beda momen, Pak Mas Kurniawan. Aduh. Deskripsi merupakan jenis karangan yang menggambarkan bentuk objek pengamatan dari aspek rupa, sifat, rasa, atau corak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain menggambarkan perasaan bahagia, takut, sepi, sedih, atau gembira. Tujuan karangan ini adalah membantu pembaca membayangkan apa yang digambarkan tersebut. Seorang penulis yang hendak menulis karangan deskriptif harus teliti, cermat, dan kreatif, memiliki kata-kata sehingga pembaca dapat membayangkan objek yang dilukiskan tersebut. Agar sampai pada tujuan tadi, seorang penulis harus mengambil sikap tertentu terhadap objek yang akan dilukiskannya. Oke, tidak mau baca ya, Sim. Uttara Dewa. Ini cara bacanya. Menurut Uttara Dewa dan kawan-kawan, pada tahun 2004, halaman 65. Jadi, kalimat tujuan ini adalah miliknya si dia nih, si bapak ini dan kawan-kawan yang terbit pada tahun 2004, khususnya di halaman 65 kalimat itu, gitu ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang teks deskripsi. Jadi merupakan suatu bentuk karya tulis ya, irame dulu, yang menggambarkan atau suatu bentuk karya tulis yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek, benda atau peristiwa ya, agar pembaca seolah-olah merasa seperti mereka itu merasa, melihat atau mengalami sendiri kejadian atau topik yang sedang dikemukakan dalam teks yang kita buat itu. Itu namanya teks deskripsi. Terus sebentar. Nah, di sini terlihat ya, deskripsi merupakan jenis karangan yang menggambarkan bentuk objek pengamatan dari aspek rupa, sifat, rasa, atau corak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, untuk mengidentifikasi apakah teks yang kita baca ini adalah teks deskripsi atau bukan, maka kita perlu mengenali lebih jauh ciri-ciri dari teks deskripsi ini, ya. Oke. Ada lagi ya teorinya. Deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan sesuatu menurut pengalaman panca indera manusia. Artinya penulis ingin ya pembaca melihat, mendengarkan maupun merasakan apa yang sedang mereka baca dari paragraf tersebut, seolah-olah mereka tuh berada di sana. Tes deskripsi yang pertama ya, melukiskan objek dengan sangat jelas kepada pembaca. Yang tes deskripsi ini melibatkan panca indera, ya ini berarti penulis itu seolah-olah memberitahu kepada pembacanya mengenai suatu objek, benda yang ia lihat atau yang ia dengar dan ia rasakan. Kemudian ada dua metode dalam penulisan yang bisa kita gunakan dalam tes deskripsi ini, yaitu metode objektif dan subjektif. Nah,
Kalau metode objektif ini memperlihatkan bagaimana penulis menggambarkan tentang suatu dengan apa yang ia lihat, ia dengarkan, dan ia rasakan. Selanjutnya kalau kesan subjektif akan terlihat karena penulis akan memberikan penilaian secara pribadi terhadap apa yang ia lihat. Contohnya ya, kalau objektif ini contohnya jikalau ya seorang sedang melihat gunung dan kemudian ia ingin mengungkapkan apa yang ia lihat itu ke dalam sebuah tulisan. Nah, kalau secara objektif dia dapat menuliskan bagaimana penampakan gunung tersebut, warnanya apa, lalu pepohonannya rindang atau tidak, atau gersangkah di sana. Sedangkan kalau subjektif ini bagaimana dia dapat menuliskan perasaannya pada saat ia berada ketika di gunung tersebut, menyenangkan atau tidak, membosankan atau tidak, gitu ya. Namun di dalam tes deskripsi ini tidak berusaha memberikan informasi tanpa bermaksud mempengaruhi si pembaca. Ya. Jadi tes deskripsi ini seolah-olah kita menggambarkan tapi dalam bentuk tulisan, ya. Kita rasakan secara panca indera kita, secara objektif. Nah, dan subjektif itu ketika seperti kita menilai secara pribadi bagaimana di sana, apakah menyenangkan, apakah tidak. Di sini ada contoh tentang gunung. Siapa yang mau baca? Yuk. Siapa tuh? Raja. Saya, Bu. Raja. Raja. Ya. Raja. Gunung adalah salah satu penampakan alam yang indah, yang bisa juga dikatakan sebagai dataran yang menonjol dan lebih tinggi dari dataran di sekitarnya. Pada umumnya, gunung dapat mencapai tinggi hingga ratusan meter di atas permukaan laut. Ketinggian ini yang menyebabkan gunung tampak indah jika dipandang dari bawah maupun dari puncaknya. Dari atas puncak gunung, kita bisa menikmati kesegaran air terjun yang turun dari tebing yang tinggi, sungai dengan aliran air yang jernih, bukit, bebatuan, dan tebing yang kokoh, serta birunya langit di siang hari. Keindahan alam ini sangat menyejukkan dan membuat diri menjadi tentram. Suasana alamnya juga sangat menenteramkan. Kicauan burung di hutan, hembusan angin yang sejuk, dan gemercik air sungai di telah bebatuan membuat kita betah jika berlama-lama mendaki gunung. Gunung juga memiliki berbagai jenis dan ciri-ciri masing-masing. Indonesia adalah negara yang memiliki gunung paling banyak. Di Indonesia ada gunung api aktif dan tidak aktif. Gunung berapi yang aktif memiliki lava yang dapat menyembur ketika meletus. Lava tersebut berasal dari perut bumi yang keluar melalui puncak gunung. Lalu, lava tersebut berwarna merah, menyala dan panas seperti api. Sedangkan gunung yang tidak aktif tidak mengeluarkan lava dan tidak bisa meletus. Oke, terima kasih. Jadi perlu dipahami ya bahwa kalau deskripsi ini tipenya kita menggambarkan atau melukiskan suatu objek atau benda atau peristiwa kepada pembaca. Jadi seolah-olah pembaca itu merasakan apa yang dilihat oleh seorang penulis atau dia seolah-olah mengalami sendiri kejadian atau topik yang sedang kita bicarakan itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke eksposisi. Siapa yang mau baca teori eksposisi? Vina? Lagi boleh, Bu. Vina, silakan ya. Vina, Bu. Vina. Tolong yang lain dulu, Bu. Masih nggak kuat ngomong. Oh, kamu sakit ya? Oh iya, kamu sakit ya? Oke, Ya. yang lain. Parwadi. Saya aja, Bu. Ya, Bu. Oke, saya random aja ya, nah. Superwadi. Oke, silakan. Karangan eksposisi merupakan wacana yang bertujuan memberikan penjelasan, informasi, keterangan, dan pemahaman kepada pembaca atau
pendengar tentang suatu hal. Tulisan jenis ini biasanya menguraikan sebuah proses atau suatu hal yang belum diketahui oleh pembaca atau proses kerja suatu benda. Kerap 1977 halaman 110. Sebuah tulisan ekspositoris semata-mata hanya memberikan informasi dan tidak bertujuan lain. Seperti misalnya berpromosi atau menggiring pembaca atau setuju dengan apa yang dijelaskan di dalamnya. Jenis karangan ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari di media sosial, seperti berita politik, berita kriminal, dan lainnya. Karena sifatnya yang memaparkan, karangan eksposisi dapat juga disebut paparan. Oke, terima kasih. Kita sekarang masuk ke eksposisi, ya. Oke. Teks eksposisi ini seperti sebuah karangan yang memaparkan atau menjelaskan informasi mengenai suatu topik. Jadi, sebuah karangan yang memiliki isi tentang penjelasan atau pemaparan mengenai informasi-informasi kepada pembaca. Jadi, tujuan karangan ini yaitu memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada pembaca. Jadi pada dasarnya eksposisi ini tidak jauh berbeda dengan si teks deskripsi yang tadi. Ayo, kalau kalian bisa lihat apa sih kesamaan kedua ini? Sama-sama memberikan keterangan penjelasan sesuatu topik. Iya, bentar ya, Ferdiansa. Benar ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama memberikan keterangan, memberikan informasi, memberikan apa lagi? Ya, memberikan sebuah informasi yang seluas-luasnya kepada pembaca. Dan apalagi kesamaan dia nih? Ada yang tahu? Tadi kata si Ferdiansa sama-sama memberikan informasi, Bu, kepada pembaca. Oke, deskripsi juga memberikan informasi, eksposisi juga. Yang selanjutnya ada kesamaan lagi. Ini, Bu. Siapa? Indira. Menjelaskan informasi secara objektif. Oke, ya sama lah ya. Maksudnya sama-sama memberitahukan informasi. Tidak menggiring pembaca, Bu, untuk setuju dengan apa yang dijelaskan. Ya, benar ya, Ferdian. Jadi sama-sama kedua teks ini intinya dia hanya memberikan informasi saja nih, tapi tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca. Ya, jadi deskripsi eksposisi ini hanya memberikan informasi tapi tidak mengajak atau tidak berusaha untuk mempengaruhi pembacanya. Oke, nah tentunya di antara kedua teks ini memiliki kekontrasan yang memperlihatkan karakteristik masing-masing tulisan. Jadi tentunya ada perbedaan dong, yaitu dalam cara dapat dilihat dari jenis penulisannya. Oke, selanjutnya. Oke, kita baca dulu contoh dari karangan eksposisi. Saya minta siapa ya? Agustina. Agustina, are you there? Are you here? Oke, yang lain ya. Kausar Hidayatullah. Ya, Bu, ya. Oke. Pelangi terjadi karena pembiasan cahaya. Cahaya matahari yang melewati sebuah tetesan hujan akan dibiaskan melewatinya. Nah, proses pembiasan ini yang memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Warna spektrum adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Atau yang sering kita tahu dengan singkatan Mejikubibiniu. Kemudian warna-warna itu memantulkan di belakang tetes hujan, yang akibatnya cahaya tampak melengkung menjadi pelangi. Oke, terima kasih. Nah, kita lihat perbandingan deskripsi dan eksposisi. Kalau jika deskripsi ini menggambarkan atau melukiskan ya, kalau eksposisi menjelaskan. Nah, di deskripsi dia dia menuliskan hakikat sebuah objek, sedangkan eksposisi menuliskan bagaimana proses atau prosedur atau how to dari sebuah objek
atau peristiwa. Jadi misal ada sebuah benda yang bernama misalnya meja, ya, telepon, kursi. Nah, di dalam tes deskripsi, penulis akan memberikan penggambaran mengenai apa itu meja, apa itu kursi, misalnya apa itu telepon pintar, misalnya kursi itu terbuat dari apa, bagaimana bentuknya, ukurannya sebesar apa, atau materialnya dari plastik kah, kayu kah, dan lain-lain. Nah, sementara eksposisi, kira-kira dia akan menjelaskan apa? Siapa yang bisa? Kalau dari tolong dikit ya, Alvarez. Mikrofonnya resep-resep. Mikrofon. Iya, Bu. Mikrofonnya. Saya ya. Oke. Jadi tidak terdengar ya barusan ya? Terdengar, Bu, terdengar. Terdengar tapi kerasa-kerasa tadi, Bu. Tapi kerasa. Iya. Oke, jadi kalau misalnya deskripsi, kalau misalnya meja, kursi, handphone ya, atau telepon pintar, kalau di dalam deskripsi dia akan menuliskan seperti atau menggambarkan seperti apa sih itu kursi, jadi hakikatnya ya. Apa sih telepon pintar, atau berbentuk seperti apa, lalu ukurannya bagaimana. Nah, seperti itu. Kalau eksposisi, kalau kita berbicara eksposisi dengan topik yang sama, maka bagaimana? Apa yang akan dijelaskan kalau kita berbicara di eksposisi? Kalau deskripsi kita sepakat, dia akan menggambarkan, dia akan memberikan hakikat, atau dari teks ini kita tahulah, kita mengimajinasikan benda tersebut ya secara lengkap ya. Tapi kalau di eksposisi bagaimana? Oke, Bu. Proses fotonya, Bu. Kalau dari meja ya, Bu, yang saya tangkap kalau dari meja itu menjelaskan kenyamanan menggunakannya. Kenyamanan, kegunaannya itu masih masuk ke deskripsi ya, bagaimana? Kalau menurut Ferdi, Bu, mungkin dari proses pembuatan meja itu tersendiri. Jadi kalau di eksposisi dia menjelaskan informasi tentang bagaimana proses pembuatan meja atau kursi, atau bagaimana sih cara menggunakan handphone atau telepon pintar, atau bagaimana memperlakukan telepon pintar agar baterainya tidak mudah habis, ya, agar lebih awet, dan banyak sekali alasan-alasan yang terangkum di dalam eksposisi ini. Nah, jadi kan dia menjelaskan secara detail tentang proses atau informasi yang tentang detail yang tadi, alasan-alasan bagaimana caranya biar baterai kita lebih hemat menggunakan ya handphone ya. Terlihat kan adanya perbedaan antara deskripsi sama eksposisi. Kalau eksposisi itu menjelaskan atau proses, cara buatnya, tentang informasi seperti itu. Tapi kalau deskripsi itu menggambarkan atau tentang hakikat objek tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke narasi. Nah, wah, saya masih mau ikut. Narasi, siapa yang mau baca? Angel, Bu. Rama. Angel. Angelina. Narasi atau kisahan adalah karangan yang menceritakan sesuatu baik berdasarkan pengamatan maupun pengalaman secara runtut. Sebuah karangan narasi akan berusaha mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian kronologis. Era 1997, halaman 109. Oke, terima kasih. Ada yang mau baca lagi? Okta, Bu. Saya, Bu. Narasi merupakan suatu bentuk karya tulis yang berupa rangkaian peristiwa baik fisik maupun fisik. Oke, terima kasih. Jadi kalau narasi ini loh, dia seperti cerpen, novel, ada cerita atau sebuah karya tulis dengan berupa rangkaian peristiwa, ya. Jadi yang disampaikan berdasarkan kronologi peristiwanya. Biasanya pada karangan ini adalah karangan fiksi yang dimulai dengan tahap pengenalan atau
mulai terjadinya konflik, lalu kalau sudah ada konflik mulai sampai ke adanya klimaks atau turning point ya, bagian puncaknya masalah si tokoh tersebut, lalu turun lagi ke bawah, yaitu kalau sudah sampai puncak masalah, dia bagaimana si tokoh tersebut menyelesaikan masalahnya, yang disebut dengan ending atau coda. Maaf, Dari itu suara mikrofonnya Bu merasa. Oh ya, I don't know how ya, sudah diletakkan dengan benar. Ibu, Masih nggak keresek? enggak Bu. Enggak lagi. Ya. Ibu, maaf Bu. Hmm? Tadi Agustina katanya mic-nya nggak bisa dibuka Bu, jadi dia nggak bisa baca tadi. Oke, that's okay. Agustina ya. Ya. Iya Bu. Nah, di dalam saya lanjutkan kembali, ciri-ciri di dalam narasi ini ada ciri-cirinya. Oh, langsung. Nah, di dalam teks narasi ini biasanya ada peristiwa ya yang dialami oleh tokoh tersebut, adanya konflik, adanya tokoh, lalu adanya latar belakang, maksud saya setting, latar waktu, tempat, dan situasi. Nah, kalau teks narasi ini apa sih tujuannya? Tujuan narasi ini apa? Menarik pembaca, Bu. Menarik pembaca untuk apa? Menarik untuk menceritakan suatu kronologis, Bu. Iya, oke. Untuk menceritakan suatu kronologis, mungkin juga bersifat menghibur ya. Narasumber mungkin sih. Menghibur pembaca, Bu. Menghibur pembaca ketika kita bosan, kita baca cerpen, baca novel gitu kan. Inspiratif juga, Bu. Iya, benar. Nah, selain wawasan. Kenapa? Memberi wawasan. Iya, memberi wawasan dari kejadian yang dialami tokoh tersebut. Bisa. Tidak hanya menghibur kita, tapi teks narasi juga atau novel cerpen itu memiliki nilai-nilai ya, nilai-nilai kehidupan seperti nilai agama, nilai edukasi, etika, moral, sosial, dan lain-lain. Jadi tidak hanya bersifat menghibur. Nah, sebagaimana deskripsi dan eksposisi, narasi pun dia tidak bertujuan untuk meyakinkan terhadap suatu objek atau topik yang sedang dibicarakan. Oke. Nah, sekarang silakan siapa yang mau baca contoh dari siapa tadi saya? Ingrid. Di sebuah hutan belantara, hiduplah dua orang anak kembar yatim piatu yang bernama Sapa dan Marwa. Mereka tinggal di sebuah gubuk dan keseharian mereka selalu berburu hewan untuk dimakan. Setelah beberapa lama kemudian, kedua anak tersebut ditemukan oleh saudagar yang sangat kaya, yang kebetulan sedang ingin berburu di dalam hutan. Sapa dan Marwa pun dibawa oleh saudagar itu ke rumahnya dan dijadikan sebagai anak angkatnya. Oke, ini contoh dari narasi. Sekarang kita masuk ke argumentasi. Rizky Pratama, silakan dibaca. Argumentasi. Tulisan ini bertujuan untuk meyakinkan atau mengubah pendapat pembaca atau suatu pendapat, ideologi, sikap, atau tingkah laku tertentu. Dalam tulisan yang bersifat ilmiah, jenis karangan ini biasanya digunakan oleh penulis karena sebuah karya ilmiah harus dapat meyakinkan pembaca atas topik yang diuraikan penulisnya. Dengan demikian, penulis harus menyusun karangannya secara logis dengan alasan atau data yang mampu meyakinkan pembaca. Oke, nah kita masuk ke teks argumentasi, yaitu tulisan yang mengandung pendapat atau argumen si penulis terhadap suatu hal. Jadi tulisan ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca supaya memiliki pandangan yang sama terhadap hal yang diyakini oleh si penulis. Jadi dia berargumen, dia berpendapat, tapi selain dia berargumen juga ditopang oleh sebuahnya data, ya, data yang akurat atau fakta atau contoh, ya. Jadi dia tidak hanya berargumen saja, tapi juga disertai dengan
data atau fakta. Nah, tentunya teks argumentasi ini memiliki benang merah ya, yang berbeda dari ketiga jenis teks yang telah kita pelajari tadi. Mungkin siapa yang bisa menemukan perbedaan? Saya, Bu. Ya. Meyakinkan pembacanya, Bu. Sudah. Ya, kalau yang lain tadi, yang tiga tadi ya udah informasi saja. Tapi kalau si argumen ini, dia memberikan ide dia atau memberikan argumen-argumen dia untuk bertujuan agar si pembaca tuh sama deh dengan kita keyakinannya. Dan tentunya dengan ada data-data yang valid. Oke, di sini ada ciri-ciri yang terdapat di dalam argumentasi. Jadi adanya yang namanya argumen ya adanya pendapat ya. Adanya pendapat penulis mengenai topik yang dibahas. Kemudian pendapat tersebut seperti yang Ibu bilang tadi dilengkapi dengan pembuktian fakta, data, contoh atau grafik-grafik gitu ya. Nah, selanjutnya memiliki tujuan meyakinkan pembaca. Nah, yang terakhir di dalam si argumentasi ini pengarang menghindari keterlibatan emosi dia ya ketika menyampaikan pendapatnya melalui teks argumentasi ini. Dengan kata lain, jadi penulis meskipun mengemukakan pendapatnya secara pribadi ya, tapi dia pendapat tersebut tidak boleh didasarkan dengan perasaan atau kehendak pribadi yang tidak adanya didasarkan oleh bukti dan data gitu ya. Jadi dia boleh memberikan pendapat dia, tapi disertai bukti dan data. Itu jangan pendapat saja yang berdasarkan perasaan, tidak, tapi adanya fakta dan bukti. Itu ya kalau si argumentasi. Di sini ada contoh, mungkin biar lebih paham. Siapa yang mau baca? Ramadio? Oke, Bu, Rama, Bu. Iya. Musim itu ketutupan, Bu, tulisannya, Bu. Ini teman-teman ya. Masih nggak sih? Tidak, Bu. Oke. Musim kemarau yang terjadi pada tahun ini merupakan kemarau terpanjang yang terjadi dalam jangka 10 tahun terakhir ini. Hujan yang tidak turun selama kurang lebih 6 bulan menyebabkan tanah dan juga sumber air mengering. Menurut BMKG, hujan diperkirakan akan turun bulan depan. Apabila hal itu benar-benar terjadi, maka sudah dipastikan bahwa kemarau yang terjadi tahun ini bukan kemarau yang biasa. Karena kemarau tahun ini terjadi selama 7 bulan lamanya. Sedangkan menurut data yang diungkapkan oleh BMKG tahun lalu, kemarau tahun ini hanya terjadi selama 5 bulan saja. Sehingga hal ini menyebabkan petani banyak yang mengalami kerugian karena gagal untuk panen. Sebab tidak ada sumber air yang mengairi sawah mereka. Oke, terima kasih Rama. Atau siapapun ya boleh berkomentar kenapa ini masuk ke argumentasi. Yang mana pendapat dia, yang mana data atau data yang bukti atau data yang valid. Siapa yang berkomentar silakan. Kecuali yang sering ini saya lihat Ferdian sama saya, jangan yang lain ya. Atau Rama sendiri mau, kamu tadi udah dibaca, silakan komentar. Yang lain boleh untuk tambahan nilai? Karena dia menggunakan data dari BMKG. Bentar ya, Indira. Kenapa Indira? Gimana? Apakah ini argumentasi? Di kalimat itu dia ada menggunakan data dari BMKG. Menurut ya, BMKG hujan diperkirakan. Nah, kalau sekarang pendapat dia yang mana? Saya Bu. Siapa? Prakasuta, silakan. Di sini penulisnya menyebutkan kemarau terpanjang dalam jangka 10 tahun terakhir ini. Dia berargumentasi bahwa menurut BMKG itu salah, Bu. Karena BMKG itu mengungkapkan hanya 5 bulan. Sedangkan yang terjadi 7 bulan. Oh, ya? Seperti itu. Oh, begitu ya? Mungkin ada pendapat yang lain?
Itu menggunakan data-data dari tahun lalu, Bu, menurut BMKG. Oke, sekarang pendapatnya bagaimana ya sebenarnya kalimat paragraf ini? Pendapatnya pada paragraf kedua, Bu, yang menurut BMKG, Bu. Itu kan data ya, BMKG kan sudah data yang valid, gitu kan? Sebuah paragraf ketiga, Bu. 3 ya, jadi atau 4 deh, 3 dan 4. Jadi menurut data yang diungkapkan oleh BMKG tahun lalu, kemarau tahun ini terjadi selama 5 bulan saja. Nah, sehingga hal ini menyebabkan petani yang mengalami kerugian karena gagal untuk panen sebab tidak ada sumber air yang mengairi sawah mereka. Ya kan? Seperti itu kan? Iya, Bu. Iya. Jadi contoh seperti ini bisa kalian jadikan argumentasi. Nah, kita akan masuk ke persuasi ya. Dari namanya saja kalian sudah tahu persuasi, artinya ajakan ya. Sama nih. Apa nih Bu kira-kira bedanya dari si argumentasi? Silakan siapa yang baca? Ini Rani, Bu. Rani Fadila. Rani Fadila, Bu. Siapa ya? Jangan Rani Fadila, Bu. Handayani Putri ya? Edis, Bu. Terus tuh, go ahead. Silakan. Persuasi. Karangan persuasi adalah karangan yang bertujuan meyakinkan pembaca, membuat pembaca percaya atau membujuk pembaca atas apa yang dikemukakan oleh penulis. Yang dikemukakan itu dapat saja berupa fakta, produk, pendapat, hingga ideologi tertentu. Bidang yang paling banyak menggunakan jenis karangan ini adalah dunia periklanan. Kata persuasi berasal dari kata bahasa Inggris to persuade, yang berarti membujuk atau meyakinkan. Bentuk nominanya adalah persuasion, yang kemudian dipungut ke dalam bahasa Indonesia menjadi persuasi. Vinoza 2008-247. Karangan persuasi dapat digolongkan ke dalam 4 kelompok, yaitu 1. Persuasi politik, 2. Persuasi pendidikan, 3. Persuasi advertensi, dan 4. Persuasi propaganda. Oke, terima kasih. Nah, kalau argumen tadi, kita berpendapat didasarkan bukti, ya. Dan memang sih intinya dia mengajak pembaca menuruti ide dia gitu ya, pendapat dia. Nah, tapi kalau si persuasif ini benar-benar mengajak, benar-benar meminta kita untuk melakukan apa yang dia mau, ya. Kalau si argumen tadi sebenarnya kalau dia mengajak saja, kalau tidak mau ya sudah gitu kan. Saya berpendapat ini datanya, kalau tidak sependapat ya tidak apa-apa. Tapi kalau si persuasif ini benar-benar mengajak kita untuk melakukan apa yang dia inginkan. Seperti ini akan sering muncul di iklan. Ya iklan-iklan akan banyak kalimat atau kata-kata persuasif. Jadi persuasif ini untuk membujuk dan mempengaruhi untuk melakukan sesuatu. Jadi opini dengan alasan ya, adanya seperti iklan. Nah, misalnya persuasi pendidikan ini, misalnya seorang guru meminta siswanya untuk belajar dengan giat. Gitu. Nah, selanjutnya kita boleh baca deh yang ini. Contoh, ini ada. Tunggu sebentar. Bu, tadi persuasi politik itu contohnya bagaimana, Bu? Ya, ini ada contohnya. Seperti kampanye juga ya. Di kampanye-kampanye itu ya misalnya